Balik lagi di Apaan Sih TV. Masih sama gua tentunya, dan kita balik lagi di channel kesayangan kita ya kan. Dan kali ini gua pengen ngebahas balik lagi ke tema awal gue. Dan yang kalian selama ini request adalah gua akan ngebahas tato-tato artis atau selebritis yang ada di dunia maupun ya bolehlah di Indonesia gitu kan. Dan pada kesempatan kali ini gua akan ngebahas tato sosok band yang gue bilang udah banyak banget di request, dan gue bilang daftar entry-nya emang padat banget, dan gue akan wujud itu semua gitu kan di hari ini ya, sesuai dengan judul thumbnail yang lu lihat itu kan. Jadi hari ini gue akan ngebahas tatonya Oliver Sykes from Bring Me The Horizon. I hope you have fun. Dan kali ini adalah tato-tato terbaru dia gitu kan. Gua disclaim dulu ya. Sebelumnya gue juga udah pernah bahas tatonya Oliver Sykes itu dua versi. Itu udah beberapa tahun lalu. Kalian bisa lihat di sini. Ntar bakal keluar mungkin dari yang episode pertama. Gua ngebahas dua part lah ibaratnya di situ kan. Udah gitu. Kalau memang kalian belum nonton, wajib nonton gitu kan. Dan part keduanya juga ada. Nanti bakal gua tampilin juga. Kalian bisa simak di situ kalau memang ketinggalan belum nonton dari channel ini gitu kan. Dan sebelumnya, bila baru yang bergabung di channel ini, jangan lupa lu dukung channel ini dengan cara lu like, comment, subscribe, biar channelnya berkembang ke depannya gitu kan. Dan siapa sih yang nggak tahu band Bring Me The Horizon? Apalagi dengan vokalisnya si Oliver Sykes yang gue bilang sangat fenomenal, keren banget, fashionable, udah gitu tatonya banyak menginspirasi orang maupun fashionnya dia gitu kan. Ya, gue bilang sih apalagi yang jadi happeningnya dia bakal datang ke Indonesia di tahun ini gitu kan. Jadi gue harap siapin budget kalian. Gue juga berharap bakal nonton juga kalau memang gue ada kesempatan, ada waktu terutama gitu kan. Karena gue pengen nonton band ini. Nanti kita lanjut lagi ngobrol-ngobrol lagi. Kita akan bahas tato terbaru dari Oliver Sykes yang selama ini gue tunggu-tunggu gitu kan. Kita bahas tato pertamanya Oliver Sykes yang ada di rusuk kirinya. Jadi ini kayak apa namanya, untuk memenuhi bagian yang kosong aja di area perut. Udah gitu rusuk kiri hingga sampai lengan kiri atasnya sih. Udah gitu dadanya dikit, udah gitu sampai punggung kiri atasnya. Dan kalian bisa simak sih kalau di gambar ini sih lebih kayak sebenarnya apa ya, tema-tema gotik-gotik gitu sih menurut gue sih. Hanya main jas warna merah. Tapi sebenarnya ini berisiko sih. Karena warna merah menurut gue itu emang bakal cepet pudar. Karena dia dalam waktu hitungan setahun aja kalau warna merah emang gampang cepet turun. Apalagi nggak dilandasi dengan blocking. Udah gitu dia hanya outliner aja gitu kan. Udah gitu kalau nggak salah sih ini karyanya dari Lexi Domer. Dia itu kalau nggak salah tato artis dari Paris gitu kan. Dan emang gue nggak tahu ya, kalian kalau bisa lihat di Instagramnya sendiri gitu kan, Lexi Domer itu karyanya memang seperti ini. Jadi emang kalau di luar negeri itu tato artisnya rata-rata punya karya tersendiri, dan emang hanya itu aja. Jadi lu kadang-kadang nggak bisa request gitu. Kalau misalnya kadang-kadang tato artis emang berbakat di portrait ataupun di tema-tema old school, new school, dia nggak akan beralih ke yang lain. Makanya itu mereka menjadi famous karena memang karyanya mereka tuh seperti ini gitu kan. Dan balik lagi ke tatonya, ini gue bilang sih keren banget. Dia hanya nyatuin background doang, udah gitu wah keren sih menurut gue. Pas banget. Gue nggak tahu ya, emang Oliver tuh pengennya tato artisnya tuh yang berbeda gitu dari yang lain. Soalnya emang ciri khasnya emang kayak gini. Udah gitu saling tiban antar gambar juga terlihat di sini sih. Jadi kadang-kadang ada yang memang garisnya di tiban-tiban gitu. Tapi kalau merah kan emang nggak ngaruh gitu. Tapi menurut gue keren banget gitu kan. Bahkan di sisi sayapnya eagle-nya yang ada di bawah perutnya itu juga sedikit ditiban. Jadi seolah-olah tuh dia melalui sayap itu gitu kan. Dan gue bilang keren banget sih. Dan ini freehand ya. Jadi si Lexi Domer ini memang dia freehand tanpa thermal paper. Jadi emang gambarnya tidak bakal ada nemuin sama di orang juga gitu kan.
Gue bilang, wah nice sih. Dan emang sudut-sudut ini doang sih emang yang ditiban, karena memang di sini garisnya itu gue bilang tebel tipisnya tuh ya udah, karena memang freehand ya. Apalagi warna merah nggak setebal hitam. Jadi kalau kadang-kadang kita udah ngelewat gitu, kita mau ulang lagi, antara garisnya numpuk atau memang ketebelan. Jadi memang harus sekali tarikan aja, dan ini emang eksekusinya gini. Dan wajar kalau mungkin pas waktu sembuhnya, healingnya itu bakal putus-putus gitu. Wajar kalau menurut gue warna merah kayak gini gitu kan. Hampir sama kayak mantan istrinya dia, Hannah Fischer Snowden, itu semua bagiannya itu dilapisin api badannya itu dengan warna merah gini. Oke, menarik. Oke, next. Kita ke leher kanan dan kirinya Oliver Sykes. Jadi tato Oliver yang di kanan kiri lehernya ini sih gue bilang lebih ke cover up sih. Udah gitu tatonya yang lama ini kan gue bilang aksennya cukup tebel gitu. Kalau kalian bisa lihat gambar di sini tuh dia cukup niban, cuma pakai garis-garis outline warna hitam doang. Dan gue bilang malah jadi nggak jelas. Tapi gue nggak tahu ya, temanya balik lagi hampir sama kayak tadi. Tema-tema seperti gotik-gotik gitu, akar-akaran gitu. Udah gitu keren banget sih. Menurut gue nggak tahu jadinya bakal kayak gimana. Kiri kanannya hampir sama ya, kayak cermin gitu. hampir sama kayak sayap kelawar. Tapi bedanya ini hampir kayak tulangnya doang, kayak rangkanya gitu doang gitu kan. Dan kalau nggak salah, ini adalah karya dari Fernando Castelo. Dia adalah tato artis dari Brazil gitu kan. Mungkin Oliver lagi kemarin tur ke Brazil mungkin sekalian. Karena memang kalian bisa lihat di bionya si Fernando Castelo juga hampir rata-rata gambarnya seperti ini. Tema-temanya gitu kan. Jadi gue bilang sih unik. Hampir rata-rata gue bilang si Oliver Sykes itu emang butuh gambar yang unik. Dan gue bilang sih sayang banget sih dia harus niban bagian lehernya ini, gue bilang. Karena memang jadinya serba tiban gitu. Gue juga kemarin sebenarnya sempat lihat, gue bilang makanya kok ada hal yang baru. Ternyata bener tim gue ngumpulin gambar yang terbaru dia, ternyata memang leher-lehernya ditiban sama dia gitu kan. Dan entah jadi kayak gimana, atau karena faktor bosan udah ketiban juga. Dan gue bilang sih menarik sih, karena memang Oliver Sykes itu kan balik lagi ekstrim ya. Jadi memang dia butuh hal yang ekstrim di badan dia. Menurut gue menarik. Oke, next. Kita ke tato dia selanjutnya. Udah gitu, ini ada last ya, tato di punggungnya Oliver Sykes. Ini yang gue tunggu-tunggu gitu kan. Jadi balik lagi, di Oliver Sykes di tato di punggungnya ada gambarnya rubah ekor 9. Kalau kalian tahu tema Naruto ya, rubah ekor 9-nya gini, Kyuubi ya. Kyuubi kalau di Naruto. Balik lagi dari segi shadingnya keren banget. Udah gitu background-backgroundnya soft banget. Karena ini yang gue tahu ya, ini adalah proyekan tato terlamanya Oliver Sykes gitu kan. Soalnya ini prosesnya sampai memakan waktu 10 tahun gitu kan. Bahkan sang tato artis mengungkapkan ini adalah proyek yang dia kerjakan 10 tahun yang lalu. Dan baru kelar tahun kemarin kalau nggak salah gitu kan. Udah gitu balik lagi dari segi arsiran shading bulunya, rubahnya ini gue bilang soft banget. Gue suka banget detail yang ada di ekornya, keren banget. Udah gitu bulu-bulunya juga soft banget. Dan tibanan 10 tahun yang lalu gue bilang nggak kelihatan sama sekali. Soalnya dulu itu hanya dikasih warna orange. Mungkin kalau kalian bisa lihat di episode yang udah gue tayangin kemarin-kemarin di episode 2-nya ya, itu terlihat banget dia cuma main outlining sama main warna orange ya, orange sedikit. Karena memang orange langsung dikasih grey begini, menurut gue juga, gue nggak tahu ya, mungkin konsep awalnya si Oliver Sykes itu pengennya warna yang terang. Berhubung dia udah bosan dengan warna, pengen warnanya agak sedikit dark, mungkin dijadikan seperti ini, semi black and grey gini. Udah gitu komposisi warnanya keren banget dan soft banget. Warna merahnya juga hanya merah-merah new school kayak gini aja, dan apinya merah-merah api, udah gitu kan ya. Mungkin menghindari yang namanya warnanya bakal turun. Soalnya kalian bisa lihat piuni yang ada di pinggangnya dia sebelah kanannya itu, sama sedikit gambar snakes-nya itu, gue bilang warnanya udah turun banget. Soalnya dulu itu dia lebih softnya lebih tinggi gitu kan. Udah gitu penempatan warna-warnanya juga gue bilang keren. Entah ini udah jadi entah enggak. Soalnya yang di ekornya, gelang yang melingkar di ekornya yang berbentuk tengkorak ini, ada yang beberapanya nggak diwarnain. Entah memang gitu doang apa emang belum kelar. Tapi kalau memang kata tato artisnya ini bilang ini proyekannya udah kelar, ya berarti memang hanya simple gini aja gitu kan. Dan begitu, ini kalau nggak salah adalah karya dari tato artis bernama Alison Manners dari Australia. Soalnya ya gue nggak tahu ya, mungkin dia sering bersandang ke Australia karena dulu dia berkawan baik dengan
gitarisnya dia gitu kan, Jonny Wayne-Alvan gitu kan yang udah keluar ya, gue juga nggak tahu juga. Dan si Matt Nichols, drummernya Bring Me The Horizon, kebetulan juga gue udah review juga Matt Nichols tatonya, kalian bisa lihat gitu kan kalau belum lihat gitu kan. Kalau nggak salah Matt Nichols juga beberapa kali bikin tato itu di Alison Manners yang natoin punggungnya Oliver Sykes kali ini. Ya memang karyanya menarik sih gue bilang sih, karena memang warna yang dipakai itu hampir sama, karena tato artis itu biasanya identik ya, makanya Matt Nichols sama Oliver Sykes itu warnanya hampir sama. Udah gitu salut sih sama Oliver Sykes mengerjakan project 10 tahun dan balik lagi ke tato artis yang sama. Biasanya udahlah beda aja, yang penting proyekan gue kelar gitu kan. Dan overall dari semua tato yang udah kita jabarin, gue paling suka adalah tato Yes, apalagi kalau bukan tato QB rubah ekor 9 ini. Menurut gue shadingannya pas banget, udah gitu aksennya keren banget di saat QB-nya nekuk, ekor 9-nya itu nutupin di belakang dia, jadi nggak numpuk. Gue bilang, wow, walaupun kesannya ngebulet gitu, tapi daripada dia harus menjulur sampai kanan kirinya gitu kan. Dan ini keren banget, shadingannya soft banget, bulu-bulunya keren banget, dan projectnya itu ngeri banget, 10 tahun baru kelar, dan balik lagi Oliver mengelarkannya di tato artis yang sama gitu. Menurut gue keren banget. Udah gitu warnanya balik lagi, merahnya juga ya standar merah soft banget, dan gue suka banget shadingan bulu-bulu halusnya itu keren banget. Teknik yang dipakainya juga, wah ini butuh kesabaran, karena arsiran kayak begini butuh kesabaran banget menurut gue. Dan black and grey warna yang dipilih menurut gue karena Oliver Sykes main aman, karena mungkin pengalaman dari tato-tato dia yang udah pada turun warnanya, terutama yang di tenggorokannya warnanya udah habis. Dan red point nilai dari 10 sampai 100 gue kasih nilai 85 gitu kan ya. Penjabarannya seperti itu kurang lebih tatonya Oliver Sykes. Kita bahas sedikit tentang Bring Me The Horizon. Kalau nggak salah sih Bring Me The Horizon perform tanggal 10 udah gitu bulan November tahun ini guys gitu kan. Udah gitu itu konfirmasi langsung dari CEO-nya Hammersonic ya, Bang Ravel ya, Bang Ravel. Bang Ravel tuh, sorry kalau gue salah penyebutan, itu memang keren banget. Dia juga bakal ngundang Seosin, 30 Seconds to Mars, dan damn, tahun ini tabungan gue bakal terkoyak karena gue harus nonton band-band keren itu gitu kan. Karena 30 Seconds to Mars, udah gitu Seosin, dan yang paling gue tunggu Bring Me The Horizon. Kalau Coldplay, bukannya gue nggak mau nonton ya, tapi next aja gitu kan, karena kemahalan tiketnya, intinya gitu. Saya nggak worth it banget gitu. Saya pengen lihat band yang ngacak-ngacak mejanya Chris Martin, kebetulan lebih ke situ sih gitu kan. Jadi bila yang belum tahu Bring Me The Horizon, bohong banget, lu wajib tahu men. Bring Me The Horizon tuh keren banget, dan emang dia ngambil resiko tinggi karena memang selalu merubah-rubah genre di setiap albumnya biar orang nggak bosen juga gitu kan. Udah gitu warnanya Oliver Sykes juga nggak hanya scream, dia bisa berbagai macam teknik vokal untuk sekarang, karena mungkin biar lebih aman aja karena usia gitu kan. Ya kurang lebihnya mungkin segini aja videonya, nggak usah panjang-panjang, intinya simple. Dan gue udah memenuhi requestan kalian selama ini. Sorry banget baru gue realisasikan sekarang karena memang gue padat banget. Gue harus ngerjain musik juga karena memang lagi dikejar deadline buat musik, nggak kayak yang tato gitu. Misalnya kalau ada yang request tato, request aja nggak apa-apa, nanti kita tampung, kita kerjain pelan-pelan. Ya, kalau ada saran kritik, balik lagi tulis di kolom komentar. Thanks yang udah nonton video ini dari awal sampai akhir, dan sorry banget kalau misalnya gua ada salah penyebutan nama ataupun sesuatu hal yang di sini gitu kan, yang gua nggak sengaja gitu. Takutnya gue banyak dikomplain, capek gitu kan. Ya gitu aja. Jangan lupa selalu dukung channel ini dengan cara lu like, comment, subscribe, lu share videonya, lu kasih tau teman-teman lu supaya dukung channel ini, supaya bisa berkembang lagi, supaya gue bisa ngasih info-info tato maupun info-info yang lain seputar musik, band, ataupun apapun di channel ini. Thanks for watching and see you in the next video. Bye-bye.